Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka perkuliahan matematika diskrit dengan materi paling dasar, paling mudah ya, yaitu logika. Semoga masih ingat ya materi mengenai logika. Ini saya review aja. Masih ingat logika? Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Di sini logika adalah materi paling dasar pada matematika diskrit. Jadi kalau bisa nih udah di luar kepala seperti itu ya. Di situ nanti ada proposisi. Proposisi yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau kadang menggunakan true atau salah false tetapi tidak keduanya. Contohnya misalkan di sini ada contoh pernyataan. Masih ingat ya? Harus ingat ini ya. Yaitu 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UGM. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adalah beberapa contoh dari pernyataan. Di sini ada pernyataan yang bukan proposisi. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Isilah gelas tersebut dengan air. X ditambah 3 sama dengan 8 dan X lebih dari 3. Di situ adalah pernyataan yang bukan proposisi. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan di situ ada P, Q, R seperti itu. Lalu contohnya misalkan ada pernyataan P adalah 13 adalah bilangan ganjil. Lalu untuk proposisi Q adalah Soekarno adalah alumnus UGM. Lalu proposisi untuk yang R adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk mengkombinasikan proposisi misalkan menggunakan konjungsi, disjungsi, atau ingkaran itu bisa. Konjungsi itu adalah mewakili dan, lalu disjungsi mewakili atau, ingkaran adalah tidak. Misalkan P dan Q berarti notasinya P konjungsi Q. Lalu untuk P atau Q berarti adalah P disjungsi Q. Lalu untuk ingkaran adalah misalkan tidak P berarti adalah negasi P atau ingkaran P seperti itu. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Jadi beberapa kombinasi dari proposisi disebut dengan proposisi majemuk. Lalu diketahui proposisi-proposisi berikut. Misalkan di situ ada proposisi P, hari ini hujan. Lalu Q adalah murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka di situ untuk pernyataan konjungsinya P konjungsi Q, maka di situ adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Lalu ada lagi misalkan pernyataan untuk disjungsinya P disjungsi Q, yaitu hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Lalu untuk pernyataan negasi P-nya adalah tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan juga bisa. Lalu diketahui proposisi-proposisi berikut. Misalkan proposisi P yaitu mewakili untuk pemuda itu tinggi. Lalu Q pemuda itu tampan. Maka untuk menyatakan pernyataan-pernyataan ini dalam bentuk simbolik atau kalimat logika yaitu menjadi misalkan pemuda itu tinggi dan tampan, maka menjadi P konjungsi Q seperti itu. Lalu pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, maka dia menjadi P konjungsi negasi Q seperti itu dan seterusnya. Lalu tidak lepas ya logika itu dari tabel kebenaran. Selalu ada tabel kebenaran di situ. Logika untuk tabel kebenaran untuk untuk konjungsi yaitu P konjungsi Q yaitu benar dan benar maka dia hasilnya benar. Lalu benar dan salah maka hasilnya adalah salah. Salah dan benar maka dia hasilnya salah. Salah dan salah hasilnya adalah salah. Ini harus sudah hafal. Insya Allah sudah hafal semua ya. Lalu untuk contohnya misalkan di situ ada pernyataan P 17 adalah bilangan prima yaitu benar.
Ki bilangan prima selalu ganjil adalah nilainya salah. Maka untuk konjungsi P, konjungsi Q-nya adalah 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, dia bernilai salah seperti itu. Lalu untuk tabel kebenarannya dari proposisi misalkan memiliki contohnya adalah proposisi majemuk di situ. P konjungsi Q lalu disjungsi dari negasi Q konjungsi R, maka dia bentuknya karena di situ ada tiga variabel, maka dia ada berapa baris di situ, masih ingat? Ada 8 baris ya, 2 pangkat 3, jadi menjadi 8 baris seperti itu, lalu dioperasikan sehingga menjadi bentuk benar-benar salah benar salah seperti itu. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia bernilai benar semua untuk semua kasus. Jadi ketika dia benar semua maka dia dikatakan tautologi. Lalu proposisi majemuk disebut kontradiksi dia ketika nilainya adalah salah semua seperti itu. Salah semua untuk setiap kasus seperti itu. Jika bentuknya benar salah seperti ini berarti namanya apa? Masih ingat? Namanya adalah kontingensi ya. Jadi kontingensi adalah ketika bentuknya benar salah. Jadi ada yang benar, ada yang salah, atau acak seperti itu adalah bentuknya nama lainnya adalah kontingensi. Di sini nggak disebutkan. Lalu contohnya ini untuk sebuah tautologi ketika dia benar semua. Lalu di sini ada contohnya kontradiksi ketika dia bentuknya adalah hasil akhirnya adalah salah seperti itu. Dua buah proposisi majemuk, misalkan P dan Q, disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi memiliki tabel kebenaran yang mirip sekali seperti itu. Jadi dikatakan mirip atau identik, maka dia dikatakan ekivalen seperti itu. Di situ ada contoh hukum De Morgan, negasi P konjungsi Q, biimplikasi negasi P, disjungsi negasi Q. Dia dibuat tabel kebenaran, dia hasilnya adalah F, T, 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 dan seterusnya seperti itu. Lalu ada lagi hukum-hukum logika, ada hukum-hukum logika, hukum-hukum aljabar proposisi, ada namanya hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, dan seterusnya. Ada hukum De Morgan, asosiatif, distributif, ini harus hafal ini ya. Malah sepertinya sudah hafal. Tunjukkan bahwa P konjungsi negasi P konjungsi Q dan P konjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika seperti itu. Maka bisa dibuktikan P konjungsi negasi P konjungsi Q biimplikasi dengan P konjungsi negasi P maaf saya salah baca ya. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Maaf saya ketukar. P disjungsi negasi P disjungsi Q biimplikasi dengan P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q seperti itu. Maaf. Dia menggunakan hukum De Morgan, lalu dirubah menjadi distributif, lalu negasi, lalu dengan hukum identitas. Ini udah pernah. Buktikan huruf penyerapan juga pernah, dia pakai absorpsi seperti itu sehingga hasilnya menjadi P. Yang panjangnya seperti ini menjadi P seperti itu. Lalu untuk latihan silahkan dicoba aja. Penyelesaian soal latihannya sudah diberikan ya. Lalu ada lagi namanya disjungsi eksklusif. Mesti ingat ya, disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif yaitu kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara, yaitu adalah inclusive OR atau exclusive OR. Di situ untuk inclusive OR atau berarti P atau Q atau keduanya. Lalu kalau untuk exclusive OR berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Jika di sini untuk eksklusif, disjungsi eksklusif dilambangkan dengan positif bundar kayak gitu ya, kayak seperti ini. Dia untuk tabel kebenarannya adalah benar disjungsi benar ya. Benar disjungsi benar, maka dia salah. Dia benar-benar malah hasilnya adalah salah seperti itu. Lalu dia benar atau salah, maka dia hasilnya benar.
salah atau benar hasilnya benar, salah hasilnya salah. Dia membedakan dengan yang biasa untuk tabel kebenarannya adalah jika yang inklusif itu ketika dia benar atau benar dia hasilnya benar, tapi kalau yang untuk eksklusif bedanya adalah dia salah seperti itu. Jadi benar atau benar hasilnya salah dia untuk eksklusif. Kalau untuk inklusif dia benar atau benar hasilnya adalah benar, itu untuk inklusif. Tapi kalau untuk eksklusif dia salah. Jadi benar atau benar salah itu adalah untuk eksklusif. Kalau untuk inklusif benar atau benar hasilnya benar. Itu bedanya. Lalu proposisi bersyarat kondisional atau implikasi. Bentuk proposisi jika P maka Q. Notasinya adalah P implikasi Q seperti itu ya. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Contohnya, jika saya lulus ujian maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Dan lain cara mengekspresikan implikasi P implikasi Q bisa dikatakan jika P maka Q. Jika P syaratnya jika P Q, P mengakibatkan Q. Itu banyak sekali ya, artinya dari implikasi P, implikasi Q itu bisa diartikan seperti ini. Nih banyak sekali, syarat cukup, syarat perlu, seperti itu. Lalu untuk proposisinya ini bisa, contoh-contohnya bisa dilihat. Yang berikutnya, tabel implikasinya masih ingat ya, di sini ada benar, implikasi benar maka benar, benar implikasi salah maka salah, salah implikasi benar maka benar, salah implikasi salah maka benar, seperti itu. Itu adalah untuk tabel kebenarannya implikasi. Lalu apalagi ya di sini untuk ingkaran ini udah bisa. Jika di bahasa pemrograman itu if then gitu ya. If X lebih besar dari Y, then X sama dengan Y sama dengan X ditambah 10. Ini bahasa-bahasa pemrograman itu sering digunakan juga jika, maka, seperti itu kan ya. Lalu sebentar saya lanjutkan lagi ke varian proposisi bersyarat. Ini sama. Jadi di implikasi itu ada namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau misalkan implikasi umumnya saya berikan P implikasi Q atau P maka Q seperti itu ya. Jadi saya berikan P maka Q atau P implikasi Q maka converse-nya atau kebalikannya menjadi Q maka P atau Q implikasi P, seperti itu. Lalu untuk inverse-nya berarti negasi P implikasi negasi Q. Lalu untuk kontraposisinya adalah negasi Q implikasi negasi P. Itu adalah bentuk-bentuk dari khusus untuk implikasi seperti itu. Ada converse, inverse, dan kontraposisi. Lalu ada lagi biimplikasi. Biimplikasi panah dua arah seperti ini. P jika hanya jika Q. Notasinya P dua arah seperti itu ya. Panah dua arah P, panah dua arah Q seperti itu. P biimplikasi Q. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat di situ. Benar, biimplikasi benar maka dia hasilnya benar. Benar biimplikasi salah maka dia hasilnya salah. Salah biimplikasi benar maka dia hasilnya salah. Lalu salah biimplikasi salah dia hasilnya malah benar, seperti itu. Maka dia benar. Ini contoh-contohnya untuk biimplikasi gitu ya. Banyak sekali. Ini contoh-contohnya bisa dicoba, bisa buat latihan juga. Sudah diberi jawabannya seperti itu. Lalu ada lagi namanya argumen. Argumen adalah suatu prosesi yang dapat dituliskan ada P1, P2, sampai Pn sehingga dia menghasilkan Q seperti itu. Yang dalam hal ini P1, P2, sampai Pn itu disebut hipotesis atau premis. Lalu Q-nya adalah konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan ada yang palsu atau invalid. Definisinya, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen akan dikatakan palsu, seperti itu. Jika argumen sahih atau valid, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi P1
sampai Q adalah benar seperti itu. P1 sampai Pn sehingga menghasilkan konklusi Q adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Jadi di situ ada penarikan, intinya ada penarikan kesimpulan ya. Jadi penarikan kesimpulan sehingga ada beberapa premis atau pernyataan sehingga dapat ditarik kesimpulan ini sahih, itu berarti syaratnya prosesnya harus benar atau dia bentuknya tautologi seperti itu. Dan beberapa argumen yang sudah sahih, udah valid gitu ya. Beberapa argumen yang bisa dikatakan valid adalah menggunakan modus ponen. Jadi ketika adalah bentuk P implikasi Q, lalu premisnya kedua adalah P, maka didapat kesimpulan adalah Q. Lalu ada lagi menggunakan modus tolen. Ada modus tolen adalah P implikasi Q, maka dia premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah dia ada negasi P, seperti itu. Lalu ada lagi silogisme disjungtif, P disjungsi Q, lalu premis kedua adalah negasi P, maka kesimpulannya Q, dan seterusnya. Ini banyak sekali juga, ada 6 ya. Kalau di sini diberikan hanya 6 untuk argumen-argumen yang sudah terbukti bahwa dia valid seperti itu. Lalu ada lagi namanya aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Ada namanya aksioma. Ini barangkali sudah sering sekali bertemu dengan yang namanya aksioma, teorema, dan lemma. Aksioma di sini adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh-contohnya untuk aksioma: untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X ditambah Y sama dengan Y ditambah X adalah hukum komutatif penjumlahan. Ini adalah aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Lalu yang kedua ada teorema. Ada aksioma, ada teorema. Ini bersahabat semua ya, 4 ini ya. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan korolari. Contoh-contoh teorema di sini: jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Lalu ada lagi untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang daripada sama dengan Y dan Y kurang daripada sama dengan Z, maka X kurang daripada sama Z. Ini adalah hukum transitif seperti itu. Lalu ada lagi contoh untuk korolari. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Korolari ini mengikuti teorema yang di atas. Lalu contoh lemma: jika N adalah bilangan bulat positif, maka N dikurangi 1 adalah bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Demikian ya untuk review sedikit mengenai logika. Semoga masih ingat dan perlu diperdalam lagi. Misalkan ada yang lupa, dibuka lagi bukunya seperti itu, dicari lagi materinya. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.